Tuhan bersamamu. Inilah Yesus yang menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-murid, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari,
umat beriman yang terkasih. Hari ini saya tidak akan berkhotbah karena yang akan berkhotbah adalah Bapak Uskup melalui surat Gembala yang harus diperdengarkan setahun sekali kepada seluruh umat di wilayah Uskupan dan Pasar. Surat Gembala Uskup dan Pasar dalam rangka Prapaskah Paskah 2026. Tema APP Gerakan Misioner Gereja dalam menghadirkan pengharapan. Gerakan merawat bumi sebagai rumah tangga, rumah tinggal bersama. Saudara-saudara umat Allah Uskupan dan Pasar yang saya kasihi, salam damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kita semua. Prapaskah, masa memperbaharui diri. Kita kembali memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah waktu berahmat yang dianugerahkan Allah kepada gereja untuk memperbarui diri melalui pertobatan, doa, puasa, dan karya amal kasih. Dalam semangat pertobatan ini, gereja mengajak kita untuk kembali kepada Allah dengan segenap hati, sebagaimana diserukan oleh Nabi Yoel, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaiannya, dan berbaliklah kepada Tuhan Allah. Pertobatan Prapaskah tidak hanya bersifat pribadi dan rohani, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomis. Relasi kita dengan Allah tidak dapat dipisahkan dari relasi kita dengan sesama dan dengan seluruh kita. Oleh karena itu, masa Prapaskah menjadi saat yang tepat bagi kita untuk merefleksikan kembali cara hidup kita. Apakah sudah selaras dengan kehendak Allah yang mempercayakan bumi ini kepada manusia untuk diusahakan dan dipelihara? Situasi kerusakan alam, jeritan bumi rumah kita bersama. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kita menyaksikan kenyataan kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, serta pencemaran lingkungan terjadi silih berganti di berbagai wilayah Indonesia. Baru-baru ini terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Situasi ini juga kita rasakan di wilayah kita sendiri. Bali yang dikenal sebagai pulau yang indah dan subur, ini menghadapi tantangan serius berupa darurat sampah, berkurangnya sumber air bersih, rusaknya ekosistem laut, serta perubahan tata ruang yang kurang berpihak pada kelestarian alam. Kenyataan ini menjadi tanda bahwa hubungan manusia dengan alam sedang tidak sehat.
Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si menegaskan bahwa bumi rumah kita mulai makin terlihat sebagai sebuah tempat pembuangan sampah yang besar. Kerusakan alam ini bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga persoalan moral dan spiritual akibat gaya hidup konsumtif, keserakahan, dan sikap tidak peduli. Lebih menyedihkan lagi, dampak kerusakan lingkungan paling berat dirasakan oleh kaum miskin, kecil, dan terpinggirkan. Dengan demikian jeritan bumi seringkali sejalan dengan jeritan orang miskin. Situasi ini menuntut keprihatinan dan tanggung jawab bersama sebagai satu keluarga manusia. Panggilan iman merawat bumi sebagai tanggung jawab bersama. Sebagai orang beriman, kita diingatkan bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah yang baik adanya. Kitab suci menegaskan bahwa manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Mandat ini menunjukkan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak bumi, melainkan pribadi yang dipercayai Allah untuk menjaga dan merawat ciptaannya. Paus Fransiskus mengajak seluruh umat beriman untuk menjalani apa yang disebut sebagai pertobatan ekologis, yaitu perubahan mendalam dalam cara pandang dan cara hidup. Dalam Laudato Si ditegaskan seruan untuk melindungi bumi rumah kita bersama mencakup keprihatinan untuk menyatukan seluruh keluarga manusia. Oleh karena itu, merawat bumi adalah ungkapan iman, kasih, dan tanggung jawab kita sebagai murid-murid Kristus. Gerakan merawat bumi sebagai rumah tinggal bersama. Dalam semangat Prapaskah 2026, saya mengajak seluruh umat Keuskupan dan Pastor untuk menghidupi gerakan merawat bumi sebagai rumah tinggal bersama, sebagai wujud pertobatan iman yang nyata. Gerakan ini hendaknya terintegrasi dengan praktik-praktik Prapaskah, doa, puasa, dan amal kasih. Secara konkret, gerakan ini dapat diwujudkan melalui langkah-langkah berikut. Pertama, puasa ekologis, yakni mengendalikan diri dari gaya hidup konsumtif, hedonis, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta lebih bijaksana dalam berbelanja dan menggunakan sumber daya alam. Dua pantang yang bermakna, misalnya membatasi penggunaan air dan listrik, serta memilih produk yang ramah lingkungan sebagai bentuk solidaritas dengan bumi dan generasi mendatang. 3. Aksi nyata dan solidaritas. Secara khusus, di tengah situasi darurat sampah yang sedang dihadapi Pulau Bali, saya mengajak seluruh umat untuk memulai langkah nyata dari hal-hal sederhana, yakni dengan memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, mengurangi
penggunaan plastik sekali pakai, aksi penanaman pohon, dan membangun kesadaran ekologis sebagai wujud iman yang hidup. Semoga semangat Paskah membangkitkan kita menjadi pembawa damai, penjaga kehidupan, dan pelayan ciptaan demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Langkah-langkah sederhana ini, bila dilakukan dengan kesadaran iman dan secara bersama-sama, akan menjadi kesaksian iman Kristen yang kuat dan relevan di tengah masyarakat. Poin 5, peran keluarga, orang muda, dan komunitas gereja. Keluarga Katolik sebagai gereja rumah tangga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai cinta lingkungan sejak dini. Orang muda Katolik dipanggil menjadi pelopor dan agen perubahan dengan kreativitas dan semangat yang mereka miliki. Komunitas basis gerejawi atau KBG, paroki, serta lembaga-lembaga gereja diharapkan menjadi ruang edukasi, refleksi, dan aksi nyata dalam merawat bumi. Dengan berjalan bersama secara sinodal, kita meneguhkan komitmen bahwa kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab bersama seluruh umat Allah. Poin 6, penutup dan harapan. Akhirnya, melalui masa prapaskah ini, marilah kita memperbarui komitmen iman kita dengan menjadikan pertobatan ekologis sebagai bagian dari perjalanan rohani kita. Semoga gerakan merawat bumi sebagai rumah tinggal bersama tidak berhenti pada rumusan tema, tetapi sungguh menjadi gaya hidup yang kita hayati dalam hidup harian kita. Selamat mengisi masa prapaskah dengan mengikuti pendalaman APP di tingkat KBG, OMK, dan SEKAMI yang mengangkat tema APP Gerakan Misioner Gereja dalam menghadirkan pengharapan. Semoga Allah Sang Pencipta memberkati setiap niat baik dan langkah kecil kita dalam merawat bumi, rumah tinggal kita bersama. Tuhan memberkati. Dan pasal 28 Januari 2026 pada pesta Santo Thomas Aquino, salam dan doaku, Insinyur Silvester Sang, Uskup dan Pasar. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, itulah suara Bapak Uskup untuk kita semua dalam masa Prapaskah yang dikenal dengan Sederek Agung dan menyambut pesta Paskah. Dan kita tahu masa Prapaskah adalah masa pertobatan, puasa, doa, amal dan karya kasih, dan juga masa pantang. Dan kita semua tentu masih ingat, hari ini adalah hari Rabu Abu. Itu berarti kita berpuasa dan berpantang. Siapa yang tadi pagi lupa? Berpuasa dan berpantang. Ya. Berarti kita semua menjalani hari ini tidak makan daging kok? Iya. Tapi ingat,
bukan soal makan dan tidak makan, tapi ada tujuan rohaninya. Ya, sehingga orang katakan dalam puasa Katolik kita tetap makan 3 kali sehari, tetapi dengan hanya 1 kali. Jadi dalam 3 kali makan itu kita boleh memilih mau kenyangnya pagi hari kan? Ya biasanya orang kenyang pagi hari karena orang kerja, boleh. Itu artinya bahwa siangnya kita kurangi dan malamnya kita kurangi. Tapi yang kita kurangkan itulah yang kita bagi kepada orang lain. Ya kita berikan kepada orang lain. Dan kita kenal dengan amplop APP. Jadi misalnya pesta 1 hari saya makan misalnya 20.000. 1 kali makan misalnya ya 12.000. Sekarang karena masa puasa dari 1 hari misalnya saya hanya makan 10.000, tapi 2.000-nya saya masukkan di amplop itu. Coba bayangkan kalau kita mengikuti itu, berapa banyak APP yang terkumpul. Karena kita misalnya 1 orang dia tidak makan 2.000, 1 kali makan itu artinya berarti 1 hari dia tidak makan 6.000. Jadi kalau 6.000 kali 40 hari berapa banyak? Ya, itu untuk 1 orang. Ya, berarti banyak kok. Jadi maksudnya itu bukan sekarang kita mengurangi, tidak, ada tujuan rohani. Ya. Sehingga orang untuk karya amal kasih. Itulah tujuan rohani. Dan yang berpuasa itu umur dari, ya kita masih ingat, dari berapa tahun sampai berapa? Ya. 14 tahun sampai mati. Kalau yang terpantang umur 18 tahun sampai awal 60 tahun. Ya. Itu yang terpantang. Ya. Jadi saya sudah termasuk dengan bahwa ada yang di sini sudah termasuk tidak wajib pantang lagi. Ya kan sudah 60 tahun hasilnya sudah tidak wajib pantang lagi. Tapi ya kalau punya tujuan rohani bukan sekedar mengurangi makan atau tidak makan, itu ya inti dari puasa dan pahala. Dan itu kita berdoa supaya kita selalu diberkati. Amin.